Jadi begini, kalau sekarang ini saya melihat bahwa kapal-kapal tanker yang sudah mengangkut minyak dari negara-negara Teluk ini kan sekarang sudah mau keluar dari Selat Mhm. Hormuz dan itu sudah banyak sekali kapal-kapal itu. Cuman Iran menutup akses itu, tetapi dengan catatan memberikan akses yang sangat terbatas. Hmm. Nah, akses ini diberikan kepada sahabat dari Iran. Jadi mereka yang mau bernegosiasi dengan Iran. Misalnya saja kita bernegosiasi, kita sudah dapat lampu hijau. Lalu kemudian ada dari Prancis, Italia juga sudah melakukan, Spanyol juga sudah melakukan. Mungkin mereka akan dapat lampu hijau dan kemudian juga Turki. Nah, sekarang permasalahannya adalah negara-negara akan berlomba-lomba untuk mendekati Iran agar kapal-kapal tanker mereka ini bisa keluar. Ya. Dan kalau ini bisa keluar, ini berarti krisis itu akan bisa teratasi dalam waktu dekat walaupun perang masih berlangsung. Hmm. Tapi catatan saya adalah kalau misalnya kita menjadi sahabat dari Iran, teman dari Iran sehingga kita diberikan akses, pertanyaan saya adalah bagaimana dengan sikap Amerika Serikat terhadap mereka yang mendapat akses termasuk Kita kita belum Indonesia? dipertimbangkan sama Iran kalau melakukan negosiasi untuk melewati Selat Hormuz, Prof. Hik. Kita sudah dapat lampu hijau. Oke. Itu yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri bahwa kita boleh, cuman ada masalah teknis yang membuat kapal-kapal tanker ini masih belum bergerak, belum keluar dari Selat Hormuz. Oke. Tetapi poin saya Apa yang adalah kemudian ada di bayang-bayang Indonesia terhadap respon Amerika Serikat jika memang Iran dan Indonesia terlihat sangat akrab begitu terkait hal ini? Nah, ini makanya Amerika Serikat akan menganggap kamu temannya Iran berarti kamu musuh saya. Kan gitu kira-kira. Nah, ini yang merepotkan dan merepotkan banyak negara. Kalau misalnya ada dikotomi seperti ini. Nah, akhirnya apa? Amerika Serikat akan menaikkan eskalasi perangnya dan kemudian Trump sudah mengatakan kan, walaupun dia mungkin bercanda begitu ya, bukan lagi Strait of Hormuz, tapi Strait of Trump. Dia bilang kayak gitu, seolah-olah dialah yang menguasai Selat Hormuz itu. Ya. Dan negara-negara harus datang kepada dia, bukan kepada Iran, untuk mendapatkan akses kapal-kapal itu keluar dari Selat Hormuz. Nah, ini yang dilema yang akan dihadapi dan akan memperumit permasalahan yang ada di Selat Hormuz itu. Oke. Walaupun dari pihak Israel mengatakan kita cari aja cara lain yang kemudian melewati Israel dan lain sebagainya yang banyak orang mengatakan ini tidak realistis. Baik. Seperti itu. Melihat sejarah, mungkin juga bukan hanya sejarah Amerika Serikat dan Iran atau bahkan sejarah negara lain yang berkonflik begitu. Apakah menurut Anda, Prof. Hik, masih ada jalan keluar dari eskalasi ini sehingga ke depan tidak meningkat begitu? Meskipun tidak ada jaminan sih. Iya, jadi pertama adalah kita bisa berharap pada rakyat Amerika Serikat ya. Kemarin mereka sudah melakukan demonstrasi, 8 juta orang turun ke jalan. Sorry Prof. Hik, ini artinya bahwa yang bisa meredakan ini hanya dari dalam saja internal Amerika Serikat yang menginginkan bahwa perang itu tidak berlanjut begitu? Betul. Jadi itu dengan harapan Trump mendengarkan atau Trump akan di-impeach gitu. Sehingga siapapun yang menggantikan Trump akan mencoba untuk mengakhiri perang ini. Kedua, ya kalau misalnya Iran menyerah kalah, kira-kira seperti itu. Atau yang ketiga, ada mediasi yang berhasil, yang menyelamatkan muka dari Iran maupun Amerika Serikat. Lalu kemudian semua akan kembali ke situasi seperti sebelumnya ya, situasi normal. Nah, ini ada skenario-skenario yang mungkin nantinya kita ke depan melihatlah seperti itu. Oke, baik. Saya mau ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, masih ada kesempatan untuk harga minyak ini turun atau ini sudah masuk point of no return bagi Indonesia untuk membeli harga minyak dari negara-negara yang sudah kita lakukan perjanjian perdagangan? Ya, saya kira tadi tergantung eskalasi dari perang tadi gitu ya. Kalau masih berlanjut atau bahkan gitu ya, kalau diasumsikan berhenti dalam 1 bulan, maka masih ada waktu untuk perbaikan infrastruktur tadi. Negara-negara Teluk itu belum bisa memproduksi atau mengolah minyaknya di kilang-kilang gitu ya, karena kan beberapa rusak. Ini kan butuh waktu juga gitu ya. Artinya ya taruhlah 1
sampai 2 bulan gitu ya. Oke. Barangkali setelah itu baru akan mulai menurun itu. Nah, tapi yang penting juga saya pikir gitu ya, kejadian ini saya kira harus diambil hikmahnya tadi, harus dijadikan suatu momentum itu ya bagi Indonesia untuk mulai memfokuskan mengembangkan energi baru terbarukan. Sehingga kalau terjadi perang semacam itu kita tidak akan merasakan dampaknya. Nah, Sudah untuk lama energi baru, digaungkan Pak Fahmi transisi energi, diversifikasi energi, tapi itu belum kunjung dilakukan sepenuh hati oleh pemerintah. Apa masalahnya? Sumber atau infrastruktur kita belum cukup memadai untuk benar-benar tidak mengandalkan BBM. Sayang sekali karena kita masih mengandalkan BBM begitu dari ya luar. saya kira pertama momentum ini untuk mengubah paradigma gitu ya. Jadi benar sekali bahwa sampai sekarang paradigmanya itu ya masih menggunakan energi fosil. Ya, Nah, paradigma itu harus dirubah dulu gitu ya. Nah, setelah itu ada fokus untuk pengembangan energi baru terbarukan. Nah, sesungguhnya resource energi baru terbarukan Indonesia itu kan amat berlimpah, banyak sekali gitu ya. Masalahnya, kita itu tidak mempunyai teknologi untuk mengolahnya itu ya. Jadi misalnya biodiesel hanya sampai B50, sebelumnya itu bekerja sama dengan perusahaan Italia ini gitu ya. Yang punya teknologi tadi, tapi karena dia keluar dari kerjasama, ya kita mentok sampai B50 gitu ya. Gasifikasi batu bara misalnya untuk menjadi gas LPG itu juga berhenti setelah partner dari Amerika itu ya, Air Production itu keluar. Itu teknologi yang tidak kita miliki itu ya. Nah, menurut saya ini pertama dari paradigma diubah. Nah, kemudian bagaimana mengembangkan teknologi yang dibutuhkan untuk energi baru terbarukan. Saya kira bisa dibagi dalam jangka pendek itu ya. Jangka pendek 5 tahun tidaklah kerjasama dengan beberapa negara yang memang memiliki teknologi tadi untuk mengembangkan energi baru terbarukan itu ya. Nah, 10 tahun kemudian maka perlu ada pengembangan secara mandiri itu ya. Saya kira mulai sekarang harus dimulai dengan research and development untuk mengembangkan teknologi yang memang dibutuhkan dalam pengembangan energi baru terbarukan. Dan untuk itu saya kira perguruan tinggi yang ada di Indonesia itu ya, UGM, ITB, UI, itu saya yakin kalau diberikan kesempatan sanggup untuk melakukan pengembangan energi baru terbarukan melalui research and development. Nah, sehingga jangka panjang kita tidak hanya mandiri dari segi energi, tetapi mandiri dari segi teknologi, tidak tergantung negara lain. Nah, pada saat itulah kita akan tidak menghadapi masalah-masalah yang seperti krisis energi yang terjadi saat ini. Tapi itu harus mulai itu ya. Baik, terakhir Pak Fahmi, hari ini memang pemerintah melakukan kebijakan tidak menaikkan harga BBM. Tapi ke depan bukan tidak mungkin dinamikanya akan semakin parah, tapi tentu itu bukan harapan kita begitu. Apa kemudian kebijakan selanjutnya pemerintah yang perlu disikapi? Nah, yang pertama saya appreciate juga gitu ya, pemerintah akhirnya memang memilih meringankan beban rakyat daripada bebannya APBN. Nah, tetapi tidak ada jaminan bahwa selamanya tidak akan naik gitu ya. Karena kalau tadi misalnya perang masih berlanjut dan menyebabkan harga minyak menjadi di atas 150, pada saat itu tidak sanggup lagi gitu ya. Nah, apa yang harus disikapi tadi, saya kira memang harus ada mitigasi-mitigasi yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah jangka pendek ini dulu gitu ya. Kalau tadi tidak menaikkan, kemudian bebannya kan APBN-nya membengkak. Nah, bagaimana menutup beban APBN tadi? Ini yang harus dipikirkan dan ke depan tadi itu ya, maka tidak ada pilihan lain bagi Indonesia, harus mengembangkan energi baru terbarukan, dan saya yakin Indonesia mampu gitu ya. Oke, baik. Terakhir, Prof. Hik, apa kemudian yang akan dilakukan oleh Iran? Kalau saya salah, tolong koreksi, Mojtaba ini belum kelihatan kebijakannya begitu, tapi bisa dipastikan serangan demi serangan balasan yang dilakukan Iran atas perintahnya begitu ya. Apa bentuk perlawanan Iran kemudian jika eskalasi ini terus meningkat?
Yang pasti adalah dari pihak Iran mengatakan bahwa dia akan melakukan perang defensif. Artinya selama dia mendapat serangan, dia akan membelah serangan itu. Dan bagi Iran tidak ada kata mundur atau menyerah, tetapi terus melayani apapun serangan yang akan dihadapi, termasuk bila pasukan darat dari Amerika Serikat akan diturunkan, mereka mengatakan bahwa siap untuk menghadapinya. Dan kunci krusial dari Iran sekarang itu adalah di Selat Hormuz. Jadi Selat Hormuz ini dilakukan penutupan. Ini dalam rangka survival dari Iran. Karena kalau tanpa dia melakukan tindakan ini, maka Iran merasa bahwa dia tidak punya key point untuk bisa katakanlah membuat Amerika Serikat tidak lagi menyerang Iran. Karena sekarang pressure dari dunia karena terdampak dengan masalah harga minyak itu menyalahkan ke Amerika Serikat. Mengapa perang ini tidak segera diselesaikan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Prof. Fik, terima kasih Pak Fahmi telah bergabung bersama kami di NTV Prime Dialog. Kita bertemu di lain kesempatan. Sampai jumpa. Dan pemirsa, dari diskusi tadi kita sama-sama memahami bahwa lonjakan harga minyak di atas $116 Amerika Serikat bukan sekedar angka. Ini adalah alarm dari ketegangan yang tak kunjung reda di Timur Tengah. Ancaman invasi darat, kalkulasi geopolitik Iran, serta dinamika proksi di jalur vital menjadi bara yang jika tidak dikelola dengan hati-hati bisa membakar stabilitas global. Bagi Indonesia, ini saatnya mencermati ketahanan energi dan diplomasi kita di tengah pusaran badai. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan sepenggal syair. Timur Tengah gemuruh bergema, minyak melambung, harga membara. Bijak membaca, waspada di sana agar negeri tetap terjaga. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan kemana-mana, NTV Prime akan kembali usai jeda. Jadi ketika